Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Malik Abdul Rashid, peserta Latsar CPNS ATRBPN tahun 2025 Angkatan 5 dari kelompok 1. Dan ini adalah video learning jurnal saya di agenda 1 hari kedua. Pembelajaran hari ini diawali secara asinkronus bersama Bapak Muali Hindarto. Di awal pembelajaran kami dilihatkan video motivasi oleh Mary Riana, di mana isinya adalah lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Jadi bekerjalah dengan sepenuh hati, jangan dijadikan beban. Berlanjut ke materi inti hari ini, kami mempelajari modul isu kontemporer yang mencakup 3 komponen utama, yaitu perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer meliputi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, dan teknik-teknik analisis isu. Selanjutnya, Pak Muali Hindarto mengajukan pertanyaan reflektif. Bagaimana kita sebagai ASN muda bisa mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI di lingkungan kerja dan masyarakat? Jawaban saya sesuai dengan salah satu fungsi ASN, yakni ASN sebagai perekat pemersatu bangsa, dengan cara menjunjung tinggi nilai toleransi di lingkungan kerja dan masyarakat, menghormati perbedaan pendapat, agama, suku, ras, dan budaya kerja, baik di kantor maupun di masyarakat. Kita juga perlu proaktif dan bijak dalam bermedia sosial, menghindari ujaran kebencian dan hoaks, serta aktif mengedukasi masyarakat untuk berpikir kritis terhadap informasi yang bersifat provokatif. Lebih lanjut, masuk ke pembahasan analisis isu, kaitannya adalah untuk penyusunan rancangan aktualisasi. Ada 4 tahapan penyelesaian isu, yakni yang pertama, identifikasi isu dan deskripsi isu. Yang kedua, memilah isu. Yang ketiga, analisis isu. Dan keempat, alternatif penyelesaian. Yang pertama, identifikasi isu dimulai dengan environmental scanning, yakni kemampuan berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, dan mengkaji kesenjangan atau gap yang diharapkan terjadi dengan realita yang terjadi. Identifikasi isu harus berdasarkan hasil refleksi atau pengamatan meliputi masalah aktual yang perlu segera ditangani, serta relevan dengan individu, unit kerja, dan organisasi. Selanjutnya, deskripsi isu. Deskripsi isu harus jelas, memuat perbandingan kondisi ideal dan aktual, didukung data, menjelaskan pihak terkait dan apa dampaknya jika tidak ditangani. Selanjutnya, pemilihan isu. Dilakukan dengan alat analisis seperti USG dan APKL. Pemilihan isu harus memiliki indikator yang jelas, melakukan survei ke pihak terkait, serta pengolahan data untuk menentukan isu prioritas berdasarkan skor. Hasilnya harus dikonsultasikan dan disetujui oleh mentor. Selanjutnya, perumusan isu. Dengan menentukan isu prioritas utama, rumuskan dalam bentuk pernyataan negatif yang membuat fokus, lokus, dan bila perlu ada waktu. Pastikan rumusan jelas dan telah disetujui oleh mentor. Selanjutnya, analisis isu. Analisis isu bertujuan mengurai akar penyebab masalah secara bertahap menggunakan alat seperti fishbone, mind map, pohon masalah, atau SWOT. Solusi isu disusun berdasarkan hasil analisis ini. Sekian hasil pembelajaran saya hari ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.